Baik, kita sore hari ini akan belajar tentang bejana pembasuhan. Pelajaran ke-6 dari seri pelajaran Ka'bah. Dan kita akan lihat apa yang bisa menjadi nasihat bagi kerohanian kita dari pemahaman perabot bejana pembasuhan ini. Kita sudah pelajari semua perabot di dalam Ka'bah. Mulai dari tabut perjanjian, meja roti sajian, 7 kaki dian, dan tadi pagi kita sudah pelajari tentang mesbah dupa. Sekarang kita keluar dari gedung Ka'bah. Kita sekarang berada di pelataran. Dan perabot dari pelataran ini yang pertama kita pelajari adalah bejana pembasuhan. Dan kita lihat nanti kenapa bejana pembasuhan yang lebih dahulu. Dan sebelum kita pelajari, kita juga harus ingat-ingat ayat inti kita. Ya, jadi Mazmur 77 ayat 14 berkata, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Jadi ini penting kita ingat, tidak ada Allah yang seperti Allah kita ini. Kita baca Keluaran 30 ayat 17 sampai 21 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun." Kemudian kita baca juga Keluaran 38 ayat 8. "Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan." Ringkasnya, bejana dan kakinya terbuat dari tembaga, yaitu dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian, meskipun bentuknya tidak disebutkan, tetapi diyakini berbentuk bulat. Dan bejana ini diisi air. Bejana ini ditempatkan di antara pintu masuk bait suci atau pintu masuk Ka'bah, dan juga seringkali juga disebut sebagai kemah pertemuan, dan mesbah korban bakaran. Nanti kita lihat lokasinya. Tidak disebutkan ukuran yang spesifik dari bejana tersebut. Ya, bejana pembasuhan ini tidak ada ukurannya. Kalau yang lain-lain di dalam Ka'bah, kita lihat semua ada ukuran. Ya, tabut perjanjian, meja roti sajian, kemudian mesbah dupa, itu semua ada ukurannya. Tapi bejana pembasuhan ini tidak disebutkan ukurannya. Nah, kita perhatikan lokasinya. Lokasi daripada bejana pembasuhan antara pintu masuk gedung Ka'bah dengan mesbah korban bakaran. Apa pelajaran yang bisa menjadi aplikasi bagi kehidupan kerohanian kita dari bejana pembasuhan ini? Yang pertama adalah untuk pembersihan. Ya, kita baca Keluaran 30 ayat 19 dan 20. "Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan." Jadi bejana pembasuhan adalah untuk para imam membasuh kaki dan tangan mereka sebelum mereka memasuki gedung Ka'bah untuk menjalankan pelayanan di dalam Ka'bah.
Juga apabila imam, yaitu Harun dan anak-anaknya, datang ke mezbah korban bakaran untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jika tidak membasuh kaki dan tangan sebelum masuk atau sebelum pelayanan, akibatnya mati. Proses pembersihan bukan di dalam bejana, tetapi menggunakan air dari dalam. Kita bisa baca ayat 19 ya. Membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Artinya air tersebut diambil untuk membasuh tangan dan kaki. Bukan tangan dan kaki dimasukin ke dalam. Dan prosesi pembersihan ini mutlak karena berhubungan dengan hidup dan mati. Paulus jelaskan dalam Ibrani 10 ayat 22 dan 23 yang berkata, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Ini pentingnya aplikasi daripada bejana pembasuhan yang mempunyai fungsi pembersihan. Imam-imam sebelum masuk harus bersih, jika tidak mati. Demikian juga kita. Kita menghadap Allah, karena imam-imam masuk gedung Ka'bah adalah untuk menghadap Allah. Kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, hati kita dibersihkan, dibasuh dengan air yang murni. Pertanyaan, air murni ini air yang mana? Air hidup tentunya, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang dapat membasuh hidup kita, hati kita. Diri kita tidak bisa. Kita tidak bisa membuat tiruannya. Atau boleh kita sebut dengan perbuatan kita. Perbuatan kita tidak dapat membersihkan, memurnikan hati kita. Kita harus dibasuh dengan air dari luar diri kita. Sama seperti imam tadi, air itu harus diambil untuk membasuh tangan dan kakinya. Dia tidak bisa membasuh sendiri. Ya, cuman lap-lap tangan terus lap-lap kaki dengan tangannya dengan kemampuannya sendiri, tidak bisa. Dia harus ambil air, baru air itu dia gunakan untuk basuh tangan dan kakinya. Artinya air itu di luar dari dirinya. Sama seperti kita tidak mungkin hati nurani kita jadi bersih kalau kita tidak ambil air dari luar diri kita. Dan kuasa atau air itu, sebagaimana Yohanes katakan, yang dimaksudkan oleh Yesus, air itu adalah rohnya. Rohnya itulah yang membersihkan kita. Hidup kita ini. Kuasa itulah yang membersihkan hidup kita. Jadi, ini satu nasihat bagi kita. Bila mana kita mau menghadap Tuhan, menghadap Allah, seperti pada hari Sabat ini, biarlah kita meminta kehadiran Roh Yesus untuk bersihkan hati kita dari hal-hal yang jahat. Agar kita datang menghadap dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Roh Nubuat menyatakan dalam Gospel Workers edisi 1892-1893, halaman 162 paragraf 2. Hal itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa setiap partikel debu, ya, kita perhatikan ini, setiap partikel debu harus dibersihkan sebelum mereka bisa masuk ke hadirat Allah, karena Dia begitu mulia dan suci sehingga kecuali jika mereka mematuhi persyaratan ini, kematian akan mengikuti. Artinya, kalau tidak bersih, mati. Jadi bukan hal yang sederhana. Kadang-kadang kita mungkin pikir ini hal sederhana. Setiap partikel debu, artinya harus bersih betul, bukan sembarangan kasih bersih. Hanya siram-siram sudah selesai. Harus bersih sekali, harus bersih sempurna. Kemudian, dalam Spirit of Prophecy, volume 1, bab 32, halaman 348, yang menuliskan, kemuliaan Allah menguduskan Ka'bah, dan karena alasan inilah para imam tidak pernah memasuki tempat yang dikuduskan oleh kehadiran Allah dengan menggunakan sepatu. Partikel debu bisa menempel pada sepatu mereka yang akan menajiskan Ka'bah. Oleh karena itu, para imam diminta untuk meninggalkan sepatunya di pelataran
sebelum memasuki Ka'bah. Di pelataran, di samping pintu kemah suci, berdirilah bejana tembaga itu, di mana para imam mencuci tangan dan kaki mereka sebelum memasuki kemah suci, agar semua kenajisan dapat dibersihkan, supaya mereka jangan mati. Semua orang yang melakukan upacara di Ka'bah Allah harus, semua orang yang melakukan upacara di Ka'bah Allah agar membuat persiapan khusus sebelum memasuki tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, jika partikel debu saja tidak boleh masuk, berarti memang harus sungguh-sungguh bersih dalam mencucinya atau membasuhnya. Ya. Jadi, ini pelajaran bagi kita. Hati kita, yang manalah sumber kehidupan, harus bersih dari partikel debu dosa. Harus bersih dari partikel debu kejahatan. Kita tidak bisa bawa satu titik saja untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak bisa, ya. Akibatnya mati, karena tidak mungkin dosa tinggal di surga. Ini pentingnya kita memahami ini. Sepertinya kejam sekali atau keras sekali, ya. Namun kalau kita aplikasikan dalam kerohanian, dalam aplikasi praktikal, tidak mungkin kejahatan kita bawa masuk ke dalam surga menghadap Allah, yang semua adalah suci dan kudus. Kita yang berdosa ini tentunya tidak tahan untuk tinggal di sana. Oleh karena itu, sebelum kita masuk, ya, seperti imam-imam tadi, sebelum masuk ke dalam pelataran, sebelum masuk ke dalam gedung Ka'bah, dia harus bersih. Demikian juga kita, sebelum kita memasuki kerajaan surga, kita juga harus bersih. Dan kita membersihkan diri bukan karena perbuatan kita. Yang membersihkan kita adalah air itu. Kuasa itu, atau Yohanes katakan roh yang dijanjikan Yesus itu. Ya, kita bisa baca dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Ini pentingnya kita memahami doktrin Ka'bah. Agar masing-masing kita membersihkan, karena kita adalah Ka'bah Allah. Yang kedua, bejana pembasuhan tersebut terbuat dari cermin-cermin tembaga yang digunakan oleh perempuan Israel. Mengapa cermin? Kita baca Yakobus 1 ayat 23 dan 25 yang berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Cermin itu sendiri tidak dapat membersihkan. Kita lihat cermin, kita lihat ke kaca, muka kita kotor, tentunya kita bukan gosok-gosok muka kita di cermin itu, atau kita ambil cermin itu dan lap muka kita. Tidak bisa. Cermin tidak bisa membersihkan muka kita atau kondisi kita yang kotor. Cermin hanya menyampaikan bahwa kita kotor. Tapi kita perlu unsur lainnya untuk membersihkan, yaitu apa? Air. Ya. Itu sebabnya bejana pembasuhan ini isinya air dan terbuat dari cermin tembaga. Demikian juga dengan hukum, karena aplikasinya kepada hukum tidak dapat menghapus dosa. Kita perlu unsur lain, yaitu air hidup untuk membersihkan kita dari dosa. Jadi memang inilah gambaran indah dari bejana pembasuhan ini. Membersihkan secara fisik dari kekotoran partikel debu sebelum masuk melayani. Demikian juga pembersihan secara rohani, yaitu dari partikel debu dosa dalam hidup ini. Titus 3 ayat 3-5. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan,
hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini kita perlu garis bawahi, saya lupa kasih tanda. Jadi Yesus selamatkan kita bukan karena kita punya perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi perhatikan, karena rahmat-Nya. Atau dalam bahasa yang lainnya dikatakan, karena kasih karunia-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bisa lihat hubungannya ya. Sebagai pelajar Alkitab yang sudah cukup lama dalam doktrin ini, kita sudah mudah memahaminya. Bahwa air hidup itu adalah lambang daripada roh, sebagaimana yang Yesus jelaskan. Bahwa pada saat Musa memukul batu di padang gurun dan mengeluarkan air hidup, sehingga bangsa bisa minum, air itu adalah lambang daripada rohnya, yang nantinya Dia curahkan setelah Dia dimuliakan. Sehingga permandian kelahiran kembali ini dikerjakan oleh roh yang keluar dari Yesus yang setelah Dia dimuliakan ini, yaitu rohnya yang kudus, roh Kristus dicurahkan. Itulah kasih karunia Kristus itu, sebagaimana kita pelajari. Tidak heran Nyonya White katakan apa? Bahwa kasih karunia Kristus itu adalah rohnya yang kudus, roh Kristus. Sebab kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih karunia Kristus, yaitu rohnya, yang bekerja dalam hidup kita, memperbaharui kita, membuat kita lahir kembali. Kita bersih. Ya. Ini makna daripada bejana pembasuhan. Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, perhatikan. Yesus yang menyucikan kita, Yesus yang membersihkan kita, Yesus yang memandikan kita dengan air dan firman-Nya. Bukan diri kita yang membersihkan kita. Mesti ada kuasa di luar diri kita untuk membersihkan kita. Ini peran yang perlu kita pahami. Dan ini juga bagian dalam keluarga, suami istri. Ya. Yang pertama adalah kasih yang tak bersyarat. Hubungan suami istri itu adalah hubungan yang membuat kita belajar mempunyai kasih yang tidak bersyarat. Pasangan kita itu tidak sempurna. Tidak ada di dunia ini kita mendapatkan pasangan hidup yang sempurna. Ya. Sifatnya sudah cocok, ya. Kemudian kebiasaannya sudah pas, ya. Segala macamnya pas banget lah. Tidak ada. Itu adalah hal yang mustahil di dunia ini, ada orang mendapatkan pasangan yang 100% pas. Itu tidak ada. Pasti ada kekurangan. Oleh karena situasi itu, maka kita sebagai pasangan, entah suami, entah istri, harus bisa menerima pasangan kita dengan kasih yang tak bersyarat. Artinya kalau kamu tidak begini, saya tidak mengasihi kamu. Itu bersyarat. Tapi di tengah-tengah kekurangannya itu, kita terima dia. Dan melalui pertumbuhan bersama sepanjang bertahun-tahun sebagai suami istri, kita memberikan pengaruh dan pada akhirnya, apa yang tidak sesuai di awalnya itu akhirnya selaras. Dan itu hanya oleh karena Yesus. Sebab Yesus dalam hidupnya juga demikian. Kasih-Nya tidak bersyarat kepada kita. Kalau kasih-Nya bersyarat, kita sudah selesai dari dulu. Karena bagaimanapun juga, kita adalah perempuan yang sudah banyak berzina. Kita perempuan yang suka selingkuh. Bagaimana Yesus sebagai suami kita mengasihi kita? Tidak mungkin. Kalau Dia kasih-Nya bersyarat. Tapi kasih Yesus tidak bersyarat. Meski kita sudah selingkuh, kita sudah berzina bahkan, dan bukan sekali tapi berulang-ulang, Dia tetap mengasihi kita. Dia bahkan yang lebih dahulu menjangkau kita, bukan kita datang berbalik minta maaf sama Dia. Ini yang perlu kita pahami sebagai suami istri.
bahwa dalam hubungan suami istri itu adalah kasih tidak bersyarat. Tidak jarang saya mendengar ada hubungan suami istri yang lagi bergejolak, suami menjelekkan istri, istri menjelekkan suami, saya prihatin. Ya, kadang-kadang saya terbawa emosi, apalagi kalau itu berhubungan dengan keluarga saya. Saya suka terbawa emosi karena apa? Karena ini bukti nyata, bukti jelas bahwa mereka belum mengerti rencana keselamatan. Bukti nyata, bukti jelas bahwa mereka tidak setia terhadap kebenaran. Bukti nyata dan bukti jelas mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Tetapi mau membenarkan dirinya. Ini yang saya prihatin. Ya. Kalau kita mengerti rencana keselamatan, kita mengerti doktrin Ka'bah ini, kita mengerti akan kasih Allah ini. Demikianlah hubungan suami istri, sebab lembaga rumah tangga Allah ciptakan yang pertama, bukan hari Sabat. Agar kita mengerti kasih-Nya yang tak bersyarat. Mungkin suami kita begini, mungkin istri kita begitu, tapi kita harus terima, kita kasihi. Ya. Kita belajar untuk saling memberikan pengaruh yang baik dan menjadikan Yesus yang terutama. Bukan bicara kiri kanan ke orang lain, bahkan tidak jarang orang-orang yang sharing kepada saya ini rencana untuk bercerai. Itu bukti nyata bahwa mereka tidak mengerti rencana keselamatan. Ya. Kadang-kadang itu membawa saya emosi. Karena sudah dihimbau, sudah diberikan pelajaran, sudah diberikan nasihat, tapi tidak mengerti, malah membenarkan diri. Ini tanda bahwa roh pembenaran diri itu masih ada, dan itu bukan dari Yesus. Ini penting kita pahami. Kita harus sabar dengan pasangan kita yang mungkin belum selaras dengan kebenaran. Kita harus tabah, ya, berserah, mengandalkan Yesus dalam hal ini, agar kasih-Nya menguasai pasangan kita. Jadi mudah-mudahan dari pelajaran ini beberapa kita dan bahkan semua dalam hubungan rumah tangga, hubungan suami istri itu semakin erat. Ya. Bukan karena, aduh ini istri saya, aduh ini suami saya, ini susah sekali, ya diomongin nggak dengar, dibilangin nggak nurut, bilang ini nggak mau, segala macam. Akhirnya melirik yang lain, atau memikirkan yang lain. Jangan. Ya, ingat doktrin Ka'bah, ingat rencana keselamatan. Bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Kita disucikan bukan karena perbuatan kita, tapi karena Dia. Sebab kasih-Nya tak bersyarat, asal kita mau datang, Dia bersihkan. Yang kedua, ini masih rumah tangga ini. Saya sengaja ambil ini karena sharing. Yang kedua adalah rumah tangga atau hubungan suami istri itu adalah tentang kasih karunia. Pasangan kita tidak ada yang sempurna. Tetapi meskipun demikian, tetap kita memberikan yang terbaik. Kita bukan sempurna, tapi apa yang kita butuhkan Allah sediakan. Bahkan keselamatan melalui anaknya. Paulus katakan kita diperdamaikan pada saat kita masih seteru dengan Allah. Bukan waktu kita sudah berdamai dengan Allah. Kamu damai dulu dengan saya, baru kamu selamatkan. Saya selamatkan. Tidak demikian Allah katakan. Pada waktu kita masih seteru, Dia karuniakan anaknya untuk jangkau kita. Sebagai suami istri, meskipun mungkin di antara kita ada yang kurang serasi, karena mungkin ada karakter-karakter yang belum selaras, tetap kasihi. Bukan nanti karena kondisi sesuatu, suami tidak kasih uang lagi, tidak kirim uang lagi, ya, tidak kasih pelukan, tidak kasih ciuman. Meskipun dia bikin salah, kasih karunia kita tetap tunjukkan. Inilah Yesus. Kita sudah bikin salah, tapi Dia tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ini perlu kita pelajari agar masing-masing kita sadar bahwa hubungan suami istri itu Allah jadikan kudus. Itu bukan suatu permainan atau drama. Sebab itulah kasih-Nya kepada kita. Melalui hubungan suami istrilah kita mengerti hubungan Bapa kepada kita melalui anaknya. Yang ketiga,
hubungan suami istri itu perlu yang namanya, saya tidak tahu bahasa Indonesia bagaimana ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu long suffering, ya. Panjang Panjang sabar. sabar. Panjang sabar, ya, terima kasih. Panjang sabar. Kita harus panjang sabar dengan pasangan kita. Allah itu panjang sabar kepada kita. Yesus itu panjang sabar kepada kita. Suami kita mungkin salah, istri kita mungkin salah, tapi kita harus panjang sabar, harus belajar. Ya. Bukan cari hiburan di tempat lain. Aduh, suami saya begini, lebih baik saya bikin beginilah, supaya saya senang sedikit, kek. Ya. Aduh, istri saya begini, supaya saya senang, saya lihat yang lain. Itu bukan panjang sabar. Itu hikmat sendiri, itu perbuatan pembenaran diri sendiri. Itu belum mengerti rencana keselamatan, belum memahami doktrin Ka'bah. Oleh karena itu, saya perlu share ini agar masing-masing kita menjadi saluran kebenaran bagi orang lain. Kita memberikan kekuatan bagi orang lain, bagi keluarga atau rumah tangga yang sedang bergumul hubungan suami istri. Kita harus panjang sabar. Sebab suami atau istri kita itu telah satu dengan kita, satu daging. Itu bukan dua daging, satu daging. Bukan kita yang bisa pisahkan itu. Dan apa yang Allah telah satukan, tidak bisa manusia pisahkan. Tapi manusia dengan hikmatnya mau coba pisahkan. Dengan segala banyak macam alasan. Karena beginilah, karena begitulah. Ini buktinya, begini dia, begitu dia, gini. Nah, semua kita pasti mengertilah. Cerita-cerita begini, lagu kuno, lagu tua. Oleh karena itu jangan dinyanyikan. Lagu baru kita adalah Kasih Allah. Kasih Allah tak terkira, lidah tak dapat uraikan. Itu lagu kita. Kita perlu belajar nyanyikan lagu itu dengan benar dan sungguh-sungguh. Dan ingat hubungan kita dalam keluarga. Kalaupun pasangan kita tidak sesuai, ingat Allah itu kasih-Nya tak bersyarat, Dia penuh kasih karunia dan panjang sabar terhadap kita. Istrinya, perempuan sundal, perempuan jalang, Gomer. Ya, kita perlu belajar dari pengalaman ini. Yesus yang sucikan kita, mandikan kita dengan air dan firman-Nya. Minimum 3 hal itu menjadi bagian kita, agar rumah tangga kita semakin hari semakin setia terhadap satu sama lain, dan itu hanya terjadi karena Yesus dalam hidup ini. Kita lanjutkan, Efesus 5 ayat 27 berkata, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi yang membuat jemaat itu tidak bercela, jemaat itu kudus, bukan si jemaat itu, tapi Yesus. Dia yang memandikan kita, yang membersihkan kita, Yesus, supaya Dia bisa menempatkan kita di hadapan dirinya, di hadapan Bapa sebagai jemaat atau umat yang kudus dan tidak bercela. Inilah kasih tak bersyarat itu. Inilah kasih karunia Yesus, kasih karunia Allah kepada kita yang kotor ini. Ya. Ini pentingnya kita pahami tadi. Ini hubungan yang indah itu. Kita menjadi jemaat kudus dan tidak bercela karena Yesus. Sebab Dialah yang bersihkan air hidup itu. Pelajaran ketiga. Kemah pertemuan atau Ka'bah melambangkan surga. Kenapa? Kalau kita ingat tadi, bilik Maha Suci isinya adalah tabut perjanjian. Di situ Allah Bapa duduk. Kemudian di bilik suci ada meja roti sajian. Itu adalah tahta Allah. Tempat Bapa dan Anak duduk. Ya. Kemudian ada 7 kaki dian yang adalah simbol daripada 7 roh Allah yang adalah anak Allah itu sendiri. Dan mesbah dupa. Sehingga gedung Ka'bah itu, bilik suci dengan bilik Maha Suci, adalah gambaran atau lambang daripada surga. Sementara pelataran Ka'bah atau halaman Ka'bah melambangkan dunia. Apa buktinya?
Yang pertama, perabot di dalam gedung Ka'bah semuanya harus dilapis atau terbuat dari emas. Tidak ada yang di dalam Ka'bah yang terbuat dari tembaga. Tetapi perabot yang di luar, yang di pelataran, semua terbuat atau dilapis dari tembaga. Tidak ada yang dari emas. Sebab tembaga itu adalah lambang daripada manusia. Ya. Kemudian yang kedua, ingat tadi, sebelum imam masuk ke dalam gedung Ka'bah, dia harus bersihkan tangan dan kakinya. Sebab dia mau berpindah dari kondisi yang banyak dosa kepada kondisi yang kudus, tidak ada dosa. Dia harus bersihkan dirinya. Dia harus gunakan air itu untuk membersihkan. Jadi artinya ada dua perbedaan. Ada dunia, ada surga. Ya. Ini perlu kita ingat. Kemudian kita juga perlu ingat bahwa di pelataran ada bejana pembasuhan dan ada mezbah korban bakaran. Ini tidak ada di surga. Peristiwa Yesus disalibkan bukan di surga. Peristiwa Yesus jadi korban bagi penebusan dosa bukan di surga, tapi di dunia ini. Ya. Demikian juga dengan proses penyembelihan domba. Itu terjadi di pelataran Ka'bah. Domba itu disembelih di pelataran, kemudian dikorbankan. Jadi kita harus pahami antara dua bagian ini. Karena kita akan lihat nanti maknanya. Kita lihat denahnya. Ya, denah daripada Ka'bah. Ini dia. Ya. Jadi bilik suci dan bilik maha suci melambangkan keadaan di sorga, dan pelataran Ka'bah adalah keadaan di dunia. Perhatikan saat kita keluar dari gedung Ka'bah, ya, kita gambarkan atau bayangkan diri kita imam, kita di dalam Ka'bah. Begitu kita keluar dari Ka'bah, perabot apa yang pertama kali kita temui? Yaitu kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan. Nah, mengapa perlu kita ketahui ini? Pada waktu Yesus turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia, peristiwa apa yang pertama kali dia alami sebelum dia melayani di dunia ini? Peristiwa apa? Peristiwa pembaptisan. Ya. Yesus keluar dari surga, turun ke dunia ini. Ya, sama dengan keluar dari gedung Ka'bah, keluar, yang pertama ditemui apa? Kolam pembasuhan. Yesus turun menjadi manusia, dia pertama kali sebelum melayani, dia dibaptiskan. Itu sebabnya saat keluar dari gedung Ka'bah yang kita temui pertama adalah bejana pembasuhan, bukan mezbah korban bakaran. Setelah Yesus dibaptis, ada jarak antara kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan dengan mezbah korban. Dalam beberapa gambar atau denah, seringkali jaraknya cukup jauh. Ya. Tapi ada jarak intinya. Kenapa ada jarak? Karena jarak itu menandakan adanya periode di mana hidup Yesus berjalan di dunia ini sebelum pada akhirnya dia tiba di mezbah korban, menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian bagi kita. Itulah sebabnya mezbah korban pada akhirnya paling dekat dengan pintu masuk. Jadi Yesus keluar atau turun dari sorga, keluar dari Ka'bah, turun sampai kepada mezbah korban. Ini penting kita pahami makna daripada gedung Ka'bah dan juga pelataran Ka'bah. Karena itu Yohanes 3:5 katakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Keluaran 30 ayat 20 dan 21, para imam sebelum masuk ke kemah pertemuan atau Ka'bah, wajib membasuh kaki dan tangan mereka. Jika tidak, mereka mati. Jadi tanpa pembersihan air yang adalah firman, tadi Efesus 5 ayat 20 katakan, serta baptisan roh, yaitu roh Kristus yang dicurahkan sesudah pemulihannya di sorga, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus dibersihkan secara fisik oleh air sebagai lambang, kemudian kita dibersihkan oleh roh Kristus sebagai kegenapan dalam kerohanian kita. Sebelum kita masuk dalam kerajaan Allah. Artinya,
dilahirkan dari air dan roh ini adalah menjadi persyaratan kita menjadi warga negara kerajaan kasih karunia, sebagaimana yang kita sudah pelajari. Sebab mereka yang menjadi warga negara kerajaan kasih karunialah yang berhak untuk masuk kepada kerajaan kemuliaan. Kalau kita tidak masuk dalam kerajaan kasih karunia, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan kemuliaan. Kita harus ingat itu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memiliki roh itu. Sebab roh Kristus itulah yang menjadikan kita warga kerajaan kasih karunia. Itulah visa, itulah pasportnya. Kalau tidak punya itu, tidak punya paspor jadi warga negara itu. Itulah yang Paulus katakan, Kristus di dalam kamu adalah pengharapan kemuliaan. Christ in you, the hope of glory. Kolose 1 ayat 27. Pemazmur berkata dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu sebabnya syarat penting untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah adalah baptisan air dan roh. Sebab kita ini lahir dalam kesalahan, lahir dalam dosa. Ya. Tidak ada yang benar dari diri kita. Tidak ada kebaikan yang bisa kita andalkan. Kita perlu kuasa di luar diri kita untuk membersihkan kita, untuk membenarkan kita. Inilah makna penting daripada kolam pembasuhan itu. Yang maknanya juga adalah pembaptisan. Jadi tadi pembersihan, baik jasmani dan rohani, demikian juga dengan baptisan. Kolose 2 ayat 12 berkata, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi Allah yang bangkitkan Yesus, ya. Yesus tidak bangkit sendiri. Nah, dalam bahasa Yunani, baptisan itu disebutkan baptiso, yang artinya diselamkan. Seseorang belum dibaptis jika belum sepenuhnya diselamkan. Tidak ada baptisan percik atau disiram dalam Alkitab, sebab baptisan melambangkan kematian dalam Yesus dan bangkit menjadi manusia baru. Roma 6 ayat 4. Kita baca. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Masing-masing kita umumnya sudah pernah dibaptis. Adakah pada waktu kita masuk dalam air, kita bernafas? Sama sekali tidak. Itu sebabnya entah kita yang pencet hidung kita, tapi umumnya pendeta, ya. Pendeta atau sang pembaptis, dia akan menutup hidung kita. Ada kalanya menggunakan sarung tangan, ada menggunakan tangannya sendiri. Tapi kita dibuat untuk tidak bernafas beberapa detik. Sebab itulah lambang kematian itu. Orang mati tidak bernafas. Kita mati dalam Yesus dan bangkit dalam kehidupan baru. Kita merasakan kesegaran, bisa bernafas kembali. Hidup baru menjadi bagian kita dalam Yesus. Ya. Oleh karena itu yang namanya baptisan harus diselamkan. Karena itu adalah gambaran dikuburkan dalam Yesus dan bangkit dalam Yesus. Bagaimana Yesus dibaptis? Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ya, artinya Yesus diselamkan dalam hal ini, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Yesus waktu dibaptis diselamkan, karena dia keluar dari air, bukan disiram air, bukan dipercik air. Inilah baptisan yang alkitabiah. Baptisan juga, perhatikan ini, melambangkan pernikahan. Nah, ini dia. Baptisan adalah simbol yang Yesus pilih untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita memilih untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Pada saat kita menikah, masing-masing kita mengucapkan janji. Ya, pasti semua ingat bahwa kita semua mengucapkan janji. Tapi pasti semua tidak ingat janji apa itu.
Paling sedikit-sedikit kita masih ingat. Saya, Wilmore Tambunan, dengan ini mengambil engkau, Oktaviani, Yulia, Monita, Ayurbaba. Itu nama lengkap istri saya. Dengan ini menjadi istriku yang sah, dalam susah dan senang, sampai maut memisahkan. Itu singkatnya. Kalau panjangnya saya sudah lupa. Tapi singkatnya itu. Itu kita menyerahkan hidup kita kepada pasangan kita. Itu sebabnya dikatakan baptisan lambang pernikahan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Tidak ada lagi kita punya kesempatan untuk lirik-lirik yang lain. Oh, saya mau lihat Tuhan yang lain, atau ilah yang lain, atau berhala yang lain. Sudah salah. Itu namanya selingkuh. Begitu kita menyerahkan hidup kita, ya sudah sepenuhnya buat Dia. Baptisan adalah pernyataan secara luar dari hasil yang terjadi di dalam, yaitu dalam hati kita. Baptisan adalah demonstrasi secara publik bahwa kita mengasihi Yesus. Pernikahan juga demikian. Secara publik kita menyatakan bahwa Wilmore Tambunan dengan ini mengambil Oktaviani Ayurbaba menjadi istrinya. Diakui di depan umum. Pendeta katakan apa? Hari ini tanggal sekian saya memperkenalkan keluarga baru, keluarga Wilmore Tambunan Ayurbaba. Terus kita juga diberi kesempatan mencium istri kita. Kita buka, dia punya slayer, kita cium istri kita. Itu informasi publik. Tapi secara publik, kita nyatakan bahwa inilah pasangan saya, resmi. Tapi setelah berjalan waktu, oh rupanya bukan ini pasangan saya mau yang lain, saya mau yang sana, saya mau itu. Oh itu soulmate saya. Itu semua godaan setan. Itulah yang kita perlu pahami doktrin ini dengan benar. Begitu kita dibaptis, itu adalah wujud pengakuan kepada dunia. Saya sepenuhnya menyerahkan hidup saya kepada Yesus, tidak ada yang lain. Demikian juga waktu kita menikah. Saya sepenuhnya menyerahkan hidup saya kepada pasangan saya, tidak ada yang lain. Mau susah, mau senang, ya kan jadinya begitu. Susah dan senang, kecuali maut memisahkan. Tapi pas begitu susah, sudah dia merepet kiri kanan, ya, cari pembelaan, bikin yang lain-lain. Inilah yang tidak mengerti akan rencana keselamatan itu. Bagi mereka yang masih begitu, bertobatlah. Karenanya baptisan layaknya pernikahan. Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebagaimana pengantin wanita mengambil tangan pengantin pria dalam sebuah pernikahan, demikian juga kita mengambil nama Kristus. Itu sebabnya kita disebut Kristen, pengikut Kristus. Karena itu baptisan itu penting. Markus 16 ayat 16. Kita akan bahas sahabat depan, tapi tidak apa-apa kita mulai sekarang. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini perintah Yesus sama kepada murid-muridnya. Pergi, kabarkan Injil, dan yang percaya, baptiskan. Karena itu apa perintah Yesus tentang baptisan? Ini dia, ayat yang menjadi viral beberapa tahun terakhir ini. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Namun bagaimana prakteknya? Kita baca dalam buku Kisah. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian Kisah 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kisah 19 ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yesus memberi perintah, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi pada kenyataannya, yang terjadi adalah murid-murid membaptiskan dalam nama Tuhan Yesus saja. Mengapa murid-murid membaptiskan hanya dalam nama Yesus? Adakah mereka salah memahami perintah Yesus?
Kita lihat kembali Matius 28 ayat 19 yang berkata, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Beberapa hal yang perlu kita pahami dan segarkan, karena beberapa sudah belajar, beberapa belum. Yang pertama, dalam ayat ini disebutkan nama, artinya tunggal. Tidak disebutkan nama-nama. Ya. Dalam bahasa Inggris hanya disebut name, bukan names. Ya. Kalau name itu tunggal, names itu jamak. Jadi memang hanya satu nama, bukan banyak nama. Ini pertama yang perlu kita ingat. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah Bapa dan Anak bukan nama. Itu adalah sebutan atau gelar atau istilah. Contoh dalam rumah saya, yang namanya Bapa atau Ayah itu adalah Wilmore Tambunan. Saya Bapa, tapi nama saya adalah Wilmore, bukan Bapa. Bapa itu adalah panggilan saya, sebutan bagi saya. Di dalam Alkitab, Bapa dan Anak masing-masing punya nama. Kemudian Roh Kudus bukanlah nama atau gelar. Dan di dalam Alkitab tidak ada nama untuk Roh Kudus. Roh Kudus adalah bagian dari suatu makhluk yang kudus. Dan yang kelima, oleh karenanya nama tunggal dalam Matius 28 ayat 19 ini adalah nama yang berlaku kepada Bapa dan Anak. Dan karena Roh Kudus adalah bagian dari makhluk yang kudus, maka roh tersebut mengikuti nama dari pemilik roh itu. Apakah Wilmore punya roh? Punya. Maka disebut rohnya Wilmore. Ya. Apa itu roh dalam kehidupan kita? Mungkin beberapa yang baru belajar bisa saya jelaskan sedikit. Pada waktu Allah menjadikan manusia, menurut gambar dan rupanya, ada dua hal yang terjadi. Kita dibuat secara jasmani dan rohani. Secara jasmani, ada bagian daripada tubuh kita yang bisa dipegang, ya, fisik, yaitu darah dan daging. Tetapi ada bagian dari hidup kita yang tidak bisa dipegang, yaitu hal-hal rohani. Contoh, kita mempunyai otak, fisik. Kalau kepala kita dibuka, otak kita bisa kita pegang. Di dalam otak kita ada pikiran. Kita berpikir di dalam otak kita. Meskipun otak kita dioperasi, dibongkar, kita tidak bisa lihat itu pikiran, kita tidak bisa pegang itu pikiran. Itulah roh itu. Itu sebabnya Yesaya 40 ayat 13 katakan, siapa yang bisa tahu pikiran Allah? Paulus katakan, siapa yang bisa tahu roh Allah itu? Terbalik. Yesaya katakan roh, Paulus katakan pikiran. Sebab pikiran itu adalah roh Allah itu. Pikiran Allah tersebut. Kemudian jantung. Bila mana kita buka dada kita, kita bisa lihat jantung kita bisa pegang jantung kita yang sedang berdenyut itu. Itu fisik. Bisa kita pegang. Tetapi apakah kita bisa pegang hidup itu? Tidak bisa. Hidup itulah roh itu. Ya. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa perkataanku adalah roh dan hidup. Sebab roh dan hidup itu sama. Ya, ini yang perlu kita pahami. Sehingga roh itu bisa punya nama, tapi mengikuti nama pemilik roh. Rohnya Wilmore disebut rohnya Wilmore, roh Wilmore. Ya. Wah, rohnya si Wilmore ini sudah berubah. Dulu dia baik, sekarang jadi jahat. Nah, itu dia. Ya. Artinya sifatnya. Itu sebabnya buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan selanjutnya. Ya. Buah roh itu adalah karakter. Oleh karena itu, mari kita cari tahu nama yang dimaksudkan. Karena cuma satu nama itu. Dan berlaku kepada Bapa dan Anak, dan roh nanti mengikuti pemilik roh itu. Nah, siapa nama Bapa? Kita semua sudah tahu. Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan huruf besar diterjemahkan dari kata Jehovah atau Yahweh. Ya. Dan dia disebut yang maha tinggi. Dan yang bernama Yahweh ini dikatakan engkau sajalah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, whose name alone. Ya. Artinya sendiri, artinya tunggal. Siapa dia? Perhatikan kata yang maha tinggi. Markus 5 ayat 7 berkata, dengan keras ia berteriak. Ia di sini adalah setan.
Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Jadi yang maha tinggi ini, dia punya anak. Artinya dia adalah Allah Bapa. Masih banyak bukti lain dalam Alkitab, tapi cukup dua ini. Kita sudah lihat bahwa Bapa satu dan dia bernama Yahweh atau Jehovah. Kemudian, bagaimana dengan anak? Wahyu 12 ayat 7 katakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Anak Allah disebut Mikael. Mikael itu artinya siapa yang seperti Allah. Selanjutnya, Lukas 1 ayat 31. Dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Anak Allah bernama Yesus. Kemudian Matius 1 ayat 21 dan ayat 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi anak Allah namanya Mikael, Yesus, Immanuel. Satu lagi, Markus 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi nama anak Allah ada Mikael, ada Yesus, ada Immanuel, ada Kristus. Kristus ini artinya diurapi. Dalam bahasa Yunani Kristos, dalam bahasa Ibrani Masiah, ya, atau Mesias. Kita sudah lihat bukti-bukti Alkitab bahwa Bapa punya nama sendiri, yaitu Jehovah, Yesus punya nama sendiri. Ya. Kembali, nama roh tidak ada, karena nama roh mengikuti nama pemilik roh itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat bukti Alkitab, nama siapa yang berlaku kepada Bapa dan Anak. Apakah nama Bapa berlaku kepada keduanya atau nama Anak? Kita lihat bukti Alkitab. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan, yaitu Jehovah, berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan, huruf besar, yaitu Jehovah, yang menuntun bangsa Israel dalam tiang api dan tiang awan. Kemudian, dalam Keluaran 23, ayat 20 dan 21, Musa menuliskan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tadi di pasal 13 dikatakan Jehovah yang pimpin. Sekarang Jehovah yang sama bilang sama Musa, saya utus seorang malaikat di depanmu untuk memimpin kamu. Dia di dalam tiang awan atau tiang api. Ya. Dengar apa yang dia bilang. Jangan melanggar. Kalau melanggar, kamu tidak akan diampuni. Sebab nama saya, yaitu Jehovah, ada di dalam dia. Sehingga pada waktu dikatakan Jehovah yang memimpin, itu bukan Bapa yang hadir, tapi siapa? Anaknya. Sebab nama Bapa di dalam anak. Apa buktinya? Ibrani 1 ayat 2 dan 4. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Malaikat tersebut yang Allah utus adalah anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang memimpin bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api. Dan nama Bapa, yaitu Jehovah, ada di dalam dia. Tidak ada siapapun di alam semesta ini
yang menerima nama daripada Jehovah selain daripada anaknya. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan dalam Christ Object Lesson, halaman 287, paragraf 1. Kristus adalah pemimpin dari anak-anak Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun, diselubungi dalam tiang awan pada siang hari dan pada tiang api pada malam hari. Dia memimpin dan memandu mereka. Jelas bahwa nama Bapa, yaitu Jehovah, dan nama itu ada di dalam anak, yaitu malaikat yang diutus Bapa di depan bangsa Israel. Bapa karuniakan namanya kepada anaknya. Nah, pertanyaan yang perlu direnungkan, apakah ada bukti catatan Alkitab yang menyatakan bahwa nama anak ada di dalam Bapa? Tidak ada. Yang ada adalah nama Bapa di dalam anak. Bapa karuniakan namanya kepada anaknya. Dan itulah yang namanya keserupaan dengan Allah. Allah katakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan serupa. Itu sebabnya kita semua mempunyai anak, dan anak kita membawa nama kita. Ya, dalam hal ini marga. Ya, semua yang anak saya tentunya akan membawa tambunan. Karena itu nama saya. Ini Allah yang karuniakan ini. Namanya dia berikan kepada anaknya. Oleh karena itu, nama tunggal dalam Matius 28 ayat 19 yang berlaku bagi Bapa dan anak adalah namanya Bapa. Bagaimana dengan roh? Roh, ingat tadi, mengikuti nama pemilik roh. Perhatikan, Yesaya 63 ayat 14 katakan, roh Tuhan, Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah atau Yahweh, membawa mereka ke tempat perhentian. Kalau roh Tuhan, roh Yahweh, atau roh Jehovah, artinya rohnya Allah Bapa itu, bukan oknum yang lain. Itu rohnya Bapa itu sendiri. Kemudian Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus ini bukan oknum lain, ini rohnya Kristus itu. Kalau dalam bahasa Inggris, Spirit of Christ. Kata sambung of ini, atau preposition of ini, menyatakan kepemilikan. Roh itu miliknya Kristus, karena itu adalah rohnya Kristus. Ya. Jadi kalau disebut roh Kristus, itu adalah rohnya Kristus itu, roh anak Allah. Jadi roh memiliki nama, mengikuti nama pemilik roh itu. Ya. Ini penting kita pahami supaya kita jangan bingung. Ya. Dalam Alkitab roh tidak punya nama, yang punya nama hanya Bapa dan anak. Roh punya nama mengikuti pemilik roh itu. Nah sekarang kenapa murid